Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih membahas bab selang-seling. Kemarin tafsir, maka saat ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Itu kemarin sudah kita baca bahwa kita tidak sah jika saat sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, kecuali madhab Hanafi, karena dalam madhab Hanafi surat Al-Fatihah bukan rukun. Tetapi bagi madhab Hanafi, asal membaca ayat-ayat yang mudah dari Al-Quran, maka sholatnya sah, sholatnya tetap berpahala, hanya saja nilainya tidak sempurna. Itu kalau dalam madhab Hanafi. Sementara ulama madhab yang tiga, Al-Fatihah tidak boleh ditinggalkan setiap kita sholat, karena Al-Fatihah adalah bagian dari rukun sholat. Adapun bismillah, kemarin sudah kita pelajari bersama. Para ulama berbeda pendapat, apakah dibaca jahar keras atau dibaca sir lirih. Madhab Syafi'i rahimahullah itu senantiasa membaca bismillah, kalau jahar-jahar, kalau lirih juga lirih. Sementara madhab Maliki, semoga Allah merahmati beliau, maka tidak perlu membaca surat, tidak perlu membaca bismillah. Dalam madhab Maliki tidak perlu membaca bismillah kecuali dalam sholat sunnah. Sementara madhab Hambali dan Hanafi sama, yakni membacanya dibaca dengan sir atau lirih. Ini adalah dinamika perbedaan pendapat para ulama. Maka kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya wajib, bismillah wajib dibaca. Kalau Hambali itu dibaca tetapi sunnahnya lirih, bukan keras.
Sementara di dalam hal yang semacam ini kadang kita sulit berlapang dada. Hendaknya kita berlapang dada terhadap dinamika perbedaan pendapat. Nah, terkait membaca Al-Fatihah, apakah wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholat? Tadi sudah kita sampaikan madhab jumhur ulama, yakni madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, anna qira'atul Fatihah syartun li sihatis sholah. Membaca Al-Fatihah adalah syarat sahnya sholat. Faman tarakaha ma'al qudrah 'alaiha, barang siapa yang meninggalkan Al-Fatihah padahal mampu membacanya, maka sholatnya tidak sah. Adapun pendapat yang kedua, madhabnya Ats-Tsauri dan madhabnya Imam Abu Hanifah, bahwa sholat masih berpahala biduni fatihatil kitab, meskipun tanpa membaca Al-Fatihah. Sholatnya tidak batal, tetapi yang wajib adalah membaca sekurang-kurangnya 3 ayat yang pendek atau 1 ayat yang panjang. Untuk bab ini saya tidak merekomendasikan tidak membaca Al-Fatihah, tetapi ikutilah jumhur ulama bahwa Al-Fatihah adalah termasuk bagian dari syarat sahnya sholat. Tidak dianggap sah sholatnya jika tidak membaca Al-Fatihah. Baik Bapak dan Saudara, ikhwan dan akhwat sekalian, kemudian juga terkait bab ini kita bagaimana pada saat sholat tersebut, kalau kita sebagai makmum perlukah membaca Al-Fatihah? Jadi kalau menjadi makmum perlu tidak membaca Al-Fatihah? Ini juga ulama berbeda pendapat, apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah atau tidak. Baik Bapak dan Saudara, hal yaqra'ul makmum khalfal imam, apakah makmum perlu membaca di belakang imam? Ittafaqul ulama, para ulama sudah ittifaq ala annal makmuma idza atrakal imam raki'an, bahwasanya makmum apabila mendapati imam sedang ruku maka sudah dianggap mendapatkan bacaannya, yakni gugur membaca Al-Fatihah dengan rukuknya imam. Tetapi wa amma idza atrakahu qa'iman, tetapi jika mendapati imamnya sedang berdiri, apakah wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam? Kalau sudah rukuk tadi ulama ittifaq bahwa sudah dianggap dapat 1 rakaat. Tapi kalau misalnya imamnya belum rukuk, ini bagaimana? Bapak dan Saudara, fadhahaba Syafi'i wa Ahmad ila wujubi qiraatil Fatihah khalfal imam. Maka di sini Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad menyebutkan wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Sama saja sholatnya sholat sir atau sholat jahar. Jadi wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik sholat sir atau sholat jahar. Cuma tempatnya yang berbeda. Kalau di madhab Syafi'i itu tempatnya adalah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Kalau di dalam madhab Hambali itu mengikuti imam. Baik Bapak dan Saudara, wa dhahaba Malik ila anna sholata, dan Imam Malik berpendapat bahwa sholat itu
idza kanat sirriyah qara'a khalfal imam. Kalau salatnya adalah salat sir, maka di belakang imam hendaknya membaca Al-Fatihah. Salat sir berarti salat zuhur dan asar. Maka untuk kasus zuhur dan asar, makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Wala yaqra fil jahriyah, dan tidak perlu membaca jika imam mengeraskan bacaan. Jadi makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah kalau imam sudah mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Maka dari sini sudah kita jumpai perbedaan pendapat yang jelas. Kalau dalam mazhab Syafi'i, hukum baca Al-Fatihah di belakang imam adalah wajib, baik sholat jahar ataupun sholat sir. Jadi di 5 waktu semuanya bagi makmum wajib membaca Al-Fatihah. Sama saja sholat sir atau sholat jahar. Demikian pula di dalam mazhab Hambali juga membaca Al-Fatihah bagi makmum, baik sir atau jahar. Perbedaannya hanya tempatnya saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tempatnya adalah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Kalau dalam mazhab Hambali itu mengikuti. Bapak dan saudara, sementara di dalam mazhab Maliki tadi sudah kita sampaikan hanya membaca saat imamnya membaca lirih. Jadi khusus zuhur dan asar. Selain zuhur dan asar, maka makmumnya pada saat imam mengeraskan bacaan, makmumnya tidak perlu membaca Al-Fatihah. Karena nyimak bacaan, mendengarkan itu sama dengan membaca. Dalilnya adalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah, perhatikanlah agar kalian mendapat rahmat. Ayat ini menganjurkan kalau dibacakan Quran, perhatikan dan didengarkan, bukan ikut membaca. Sehingga berdasarkan kepada ayat ini, kalau imam sedang membaca, makmum cukup menyimak. Itu dalam pandangan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Untuk pendapat terakhir sudah bisa ditebak, yakni pendapat Imam Abu Hanifah. Karena di dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah, Al-Fatihah bukan termasuk rukun. Al-Fatihah tidak termasuk rukun sholat. Rukun sholatnya adalah membaca ayat yang mudah. Kalau ayat yang panjang itu 1 ayat, kalau ayat yang pendek 3 ayat. Itu dalam mazhab Hanafi. Maka jelas bagi pandangan ini, la yaqra' khalfal imam la fi sirriyah wala fil jahriyah. Tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik sholat sir maupun sholat jahar. Jadi orang membaca Al-Fatihah sholat sir maupun sholat jahar. Karena prinsipnya bukan di Al-Fatihah. Kalau sudah membaca 1 ayat panjang atau 3 ayat yang pendek, sholatnya sudah sah. Baik Bapak dan Saudara, dan dalil yang dipakai dalil yang lain adalah innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam diangkat untuk menyempurnakan bacaan makmum. Mangkana lahu imam faqira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang sudah mengangkat imam, maka bacaan imam adalah bacaan
makmum. Baik, saya tidak tahu Bapak Ibu di sini biasanya pakai yang mana. Biasanya pakai yang mana, Pak? Ya, saya yakin yang hadir di sini meskipun covernya apa Muhammadiyah, tapi beda-beda. Ya, ya. Bacanya kalau pas imamnya, oh, kalau pas imamnya tidak menjaharkan Al-Fatihah, baca. Kalau imamnya jahar, tidak baca, oh tetap baca. Oh, mengikuti. Oh ya, kalau di putusan tarjih mengikuti. Ya, kalau putusan tarjih itu mengikuti. Itu sama dengan madhab Hambali. Baik. Ada lagi yang lain? Ya. Nah, sebelah saya diam. Mendengarkan. Nah. Baik. Jadi ada yang diam mendengarkan. Ada lagi? Ya? Jadi ada yang diam mendengarkan. Ini dia mendengarkannya kalau jahar apa kalau sir? Semua. Oh ya, semuanya diam. Oh ya. Baik jahar maupun sir. Sehingga saat imam itu membaca surat-surat itu kita bisa mengikuti, bahkan kalau keliru pun kita bisa membenarkan. Iya. Baik. Jadi memang ini adalah ranah perbedaan pendapat para ulama. Kalau saya pribadi loh ini, kalau saya pribadi milih menyimak. Kalau saya pribadi memilih menyimak. Bukan diam, kalau diam bisa ngelamun loh Pak. Iya. Ya. Oh menyimak juga ya. Kalau saya memilih menyimak bacaan imam. Ya. Artinya di sini intinya Al-Fatihah adalah bagian dari rukun sholat. Adapun aplikasinya, penerapannya berbeda. Ada yang cukup menyimak, ada yang mengikuti, bahkan ada yang membaca secara tersendiri. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan dalam mazhab Syafi'i, membaca tersendiri. Setelah imam selesai, makmum membaca Al-Fatihah. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Ciri khasnya adalah setelah membaca Al-Fatihah, imam akan diam. Ada jeda. Itu ciri khas dalam mazhab Syafi'i. Imamnya akan diam beberapa saat, memberi waktu kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Nah, kalau di masjid ini saya belum pernah nemu. Nah, di masjid ini saya belum pernah nemu. Biasanya begitu selesai amin, masuk surat berikutnya. Berarti kemungkinan kalau di masjid ini tidak pakai mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Nah, saya bilang dalam masalah ini, nah dalam masalah yang lain bisa jadi dipakai. Oh macam-macam. Oh gitu. Tapi ada yang langsung gitu. Oh gitu, ada yang diam, ada yang langsung. Baik. Jadi berarti yang kita bahas ini ada semua. Oh ada semua, ya wis. Oh gitu. Baik. Jadi ini tadi yang kita kutip adalah pendapat para ulama yang muktabar. Karena ulama mazhab yang 4 adalah ulama yang diakui. Nah, jadi ulama mazhab yang 4 itu adalah ulama yang diakui atau ulama yang muktabar. Sehingga memilih dari salah satu pendapat ulama mazhab yang 4 itu tidak jadi soal. Hanya saja kalau di Muhammadiyah itu tradisinya tarjih. Tarjih itu yang menurut Dewan Majelis Tarjih itu pendapatnya kuat. Nah, bisa jadi nanti menurut yang lain pendapat yang kuat berbeda.
Tapi memang kalau di Muhammadiyah itu yang dipakai adalah ditarjih dulu. Nah, jadi ada pendapat-pendapat A, B, C, D, E, maka ditarjih. Tarjih itu memilih pendapat yang kuat. Nah, itu namanya tarjih. Sehingga kalau di Muhammadiyah itu ketika ada pendapat-pendapat yang ada, maka dipilihlah yang menurut majelis tarjih kuat. Jadi bukan milih yang gampang, tapi milih yang kuat. Nah, itu namanya tarjih. Karena ada juga yang milihnya milih yang mudah. Nah, ya, gimana? Ben cepet. Nah, jadi milihnya bukan milih yang mudah, tapi pilih pendapat yang kuat. Baik, ini sekilas gambaran pandangan para ulama bagi makmum di dalam membaca surat Al-Fatihah, bahwa memang ulama berbeda-beda. Karena di sini sudah terbiasa berbeda-beda, maka ketika saya menyampaikan ini insya Allah orang kaget. Ya, udah biasa ya. Baik. Kalau di tarjih tadi mengikuti, tapi kalau saya pribadi memilih menyimak. Saya tidak tahu apakah menyimak sama dengan mengikuti atau tidak. Jadi ya sama itu. Oh gitu ya. Saya memilih menyimak. Sehingga begitu imamnya bablas itu bisa ikut terlibat. Meskipun kadang saya memilih pasif kalau sudah ada yang membetulkan. Karena membetulkan imam itu juga ada adabnya. Saya pernah satu saat ngimami membaca surat Al-A'la, qadarullah lupa. Sak masjid bener ke KB. Nah, ini kan surat yang populer. Al-A'la. Sak masjid bener ke KB. Sehingga ketika sak masjid bener ke KB itu saya malah tidak bisa nyimak ini ngomong apa gitu kan. Begitu saya macet, semuanya belakang wah ini ngomong apa nih, semuanya bunyi. Jadi jamaah yang kecil, yang besar, yang muda semuanya bersuara. Nah, mending kalau kompak, semuanya punya suaranya sendiri. Ya. Jadi tidak begitu jelas. Sehingga saya waktu itu berpikir, wah kalau begini saya bingung nih. Saya ulangi beberapa ayat sebelumnya. Nah, karena sudah saya simak tenanan kok tetap ora gaduk. Bukan karena tidak ada yang membenarkan, tapi karena terlalu banyak yang membetulkan. Tapi kalau cuma satu orang kan bisa didengar, atau dua orang. Maka idealnya kalau sudah ada yang membetulkan, yang lain diam. Itu pengalaman saya pribadi. Itu masya Allah, tidak bisa diterima dengan baik. Ini apa ini? Akhirnya saya ulang beberapa ayat sebelumnya, alhamdulillah nyantol, bisa nyambung. Sejak saat itu saya kalau taraweh itu ngimami menghindari juz ammah. Jadi sejak saat itu untuk taraweh saya menghindari juz ammah sampai sekarang. Kenapa? Kalau salah supaya yang membenarkan tidak banyak. Hanya satu atau dua orang saja. Ya, sehingga saya memilih juz 29 atau juz 1, juz 2, atau surat-surat yang lain. Dan betul begitu saya keliru, yang betulkan hanya satu orang, atau dua orang. Nyaman. Ya, nyaman. Baik. Dan saya merasa seperti itu, banyak yang membetulkan merasa dihakimi itu kalau pas taraweh. Ya kalau tidak taraweh, isya seperti ini biasa, keliru, yang betulkan cuma satu atau dua. Atau maghrib begini, ketika keliru yang betulkan juga cuma satu atau dua. Subuh juga begitu. Tapi kalau taraweh kayak dihakimi betul. Saya tidak tahu kenapa beda antara maghrib isya dengan taraweh. Saya biasa maghrib isya
di masjid manapun ketika diminta ngimami, meskipun saya sebenarnya lebih suka tidak ngimami, itu saya biasa baca juz ammah, dan keliru juga sering, dan yang membetulkan hanya 1 atau 2 orang. Tapi tidak tahu kenapa kalau pas Ramadan kok yang betulkan bisa banyak orang. Ya, kan sama-sama jamaah di masjid. Ya, Yang biasa salah tarawih. iya. Kalau bulan-bulan di luar Ramadan itu belum tentu jamaah ke masjid. Suudon dah itu. Oh gitu. Berarti bedanya di situ ya. Baik. Sehingga disitulah saya di hari-hari biasa maghrib isya itu juz ammah biasa, subuh juz ammah biasa. Tapi kalau taraweh no. Bukan karena apa istilahnya trauma, bukan, tetapi tadi menghindari kalau saya keliru supaya yang ngoreksi tidak terlalu banyak. Nah, ya, ya, menjaga kondisivitas biar kondusif ketika keliru. Baik, antisipasi kalau keliru biar tidak ribut karena banyak yang membetulkan. Baik, ada yang pernah punya pengalaman seperti saya begitu? Tidak ada. Saya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian membaca di matan HPT, waqul ba'daha amin, dan ucapkanlah sesudahnya amin. Jadi sesudah membaca Al-Fatihah hendaknya mengucapkan amin. Amin ini sunnah baik imam maupun makmum. Summakro suratan minal Quran, lalu bacalah 1 surat dari Al-Quran. Jadi HPT menyebutkan lalu bacalah 1 surat dari Al-Quran. Maka Bapak Ibu setelah membaca surat Al-Fatihah maka bacalah 1 surat dari Al-Quran. Surat di sini tentunya maksudnya adalah surat-surat yang pendek, bukan surat yang panjang. Karena kalau surat yang panjang, ya surat Al-Baqarah lumayan, itu juga 1 surat. Dan Nabi pernah satu saat ketika ngimami sholat sunnah waktu itu beliau baca surat Al-Baqarah, belum rukuk beliau, lalu beliau tambah Al-Imran, An-Nisa dulu, lalu kemudian beliau tambah Al-Imran. Jadi itu sholatnya Nabi pas sholat tahajud. Al-Baqarah selesai belum rukuk, ditambah An-Nisa. Begitu An-Nisa sudah selesai rukuk belum, beliau kemudian baca Al-Imran. Kesaksian sahabat Rasul, sahabat Hudzaifah. Demikian pula sahabat Ibnu Mas'ud pernah menuturkan ketika berjamaah kepada Rasulullah, Rasulullah membaca surat yang panjang. Jadi bisa sampai 5 juz. Nah, ya, Bapak Ibu, karena jamaahnya adalah seorang pemuda seperti Hudzaifah, karena jamaahnya seorang pemuda seperti sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau jamaahnya seperti saya begitu ya, nah, ya, dah ora kuat gue. Baik. Jadi meskipun bacaannya panjang itu bisa mengikuti sampai akhir. Ini juga menunjukkan semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu kalau di masjid ini apa jadinya kalau suatu saat ada imam yang baca ndak usah 3 surat lah, Al-Baqarah tok. Kira-kira makmumnya gimana? Ya, habis. Yakin? Ya, sholat ngomah wae ya.
Ya. Begitu salam tengok kanan tengok kiri, mana makmumnya gitu ya. Ya. Baik. Bitadabburin wa tartilin. Jadi membacanya satu surat itu dengan merenungi dan tartil. Jadi HPT, Himpunan Putusan Tarjih, merekomendasikan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran itu direnungi dan tartil. Tartil itu dibaca dengan perlahan-lahan. Tajwiduhu wa ma'rifatu wukufihi. Membaca sesuai dengan tajwid dan mengenali tempat-tempat berhentinya. Itulah bacaan tartil pada saat kita sholat. Jadi tidak tergesa-gesa. Tidak kemudian bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kok gemuyu? Saya bilang begini karena ada yang praktek begitu. Ya. Jadi saya bilang begini karena ada yang praktek seperti itu. Nanti saya minta tolong sama Mas Baron Tuko. Coba di googling Mas, taraweh tercepat di dunia. Ya? Di Blitar ya? Oh masih ingat? Berapa menit? 10 menit. Ada lagi yang lebih cepat. Jangan belum googling lagi berarti. Nah, ya? 7 menit. Iya. Jadi Mas Baron Tuko ketinggalan informasi. Nah, ya. Jadi 7 menit. Jadi ada rekor terbaru 7 menit. Nah, jadi sehingga 1 menit 3 rakaat. Ini 1 menit berapa? 3 rakaat. Iya, kalau 7 menit sementara rakaatnya 23 berarti 1 menit berapa? 3 rakaat, bahkan mungkin lebih dikit. Karena kalau 7 kali 3 21. Turah loro. Baik. Jadi rata-rata 1 menit 3 rakaat. Nah, nanti googling lagi ya Mas ya. Nah, nanti silahkan dicek sehingga jangan sampai nanti saya dikira mengada-ada. Maka anjurannya bagaimana? Menurut tarjih, tadabbur dan tartil. Direnungi, dibaca perlahan-lahan. Ojo kesusu. Kalau 1 rakaat 1 menit itu masih normal. Tapi kalau 1 menit 3 rakaat itu tidak mungkin tartil. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin tadabbur. Gimana Pak? Oh gitu. Tapi malah orang kepikiran liane Pak. Jadi memang salah satu kelebihan sholat cepat. Salah satu kelebihan sholat cepat, sholat 1 menit 3 rakaat itu adalah tidak kepikiran liane. Tapi bukan berarti khusyuk. Tapi karena kepontal-pontal. Jadi orang itu kalau kepontal-pontal itu dia tidak kepikiran yang lain. Bapak Ibu pernah satu saat ikut rombongan sepeda motor ketinggalan? Ya. Itu kepikiran yang lain enggak? Mboten, nget ke sing ngarep to, nget ke lampune gitu kan. Kalau malam, oh belok kanan, oh belok kanan, oh belok kiri gitu kan. Tapi bukan khusyuk. Tapi apa? Kepontal-pontal. Jadi tidak khusyuk. Ya, dia konsentrasi tapi tidak khusyuk. Baik. Jadi begitu. Bagi teman-teman silahkan ikuti rekomendasi tarjih, dibaca dengan tartil. Tartil itu bacaan pelan. Dan kalau misalnya mau dibaca agak cepat ya paling banter hadr. Jangan lebih dari itu. Hadr itu bacaan cepat tapi masih bisa diikuti, itu namanya hadr. Kalau tadi bukan tartil, bukan hadr karena tidak bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa diikuti itu. Itu bukan tartil, bukan hadr. Baik. Sementara kalau
tartil, bacaan perlahan. Dan masih ada bacaan lebih perlahan lagi, ada tatwir, ada tahqiq dan seterusnya. Kemudian HPT menjelaskan summarfa yadaika misla ma rafa'tuhuma fi takbiratil ihram. Kemudian angkatlah kedua tanganmu sebagaimana pada saat takbiratul ihram. Tangannya sejajar dengan bahu, sejajar dengan daun telinga. Nah, jadi ini cara mengangkat kedua tangan pada saat kita dari berdiri menuju rukuk. Summarka, kemudian rukuklah. Nah, kemudian setelah itu dianjurkan untuk rukuk. Monggo menurut himpunan putusan tarjih dibaca dengan perlahan, kemudian setelah itu rukuk. Karena ini ada hadis dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, karena yarfa'u yadaihi hatwa mangkibai. Dulu Rasul itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Nah, sejajar dengan bahu. Idza tataha shalah, apabila membuka salat, wa idza kabbara liruku, demikian pula pada saat takbir untuk ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, demikian pula ketika bangkit dari ruku. Rafa'ahuma kadzalik, mengangkat kedua tangannya seperti itu. Wa qala sami'allahu liman hamidah, demikian pula ketika mengucap sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, dan beliau tidak melakukan itu pada saat sujud. Nah, jadi pada saat sujud itu tidak mengangkat kedua tangan. Duduk di antara sujud lalu sujud itu tidak mengangkat. Ya, biasanya angkat untuk mboten jenengan. Mboten toh. Nah, karena Rasul tidak melakukan. Jadi beliau tidak melakukan pada saat sujud. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim juga disebutkan bahwasanya kalau tadi disebutkan mengangkat sejajar dengan bahu, sementara dalam sahih Muslim kana idza kabbara, dulu kalau Rasul takbir rafa'a yadaihi hatta, jadi sampai kemudian yuhadi bihima udunaihi, sampai sejajar dengan daun telinga. Jadi ada sejajar bahu, ada sejajar dengan daun telinga. Dua riwayat inilah yang direkomendasikan oleh tarjih, bisa sejajar bahu atau sejajar telinga. Jadi monggo dua-duanya boleh, dan ini direkomendasikan oleh tarjih. Yang pertama tadi sejajar bahu. Hadis yang kedua riwayat Imam Muslim sejajar dengan daun telinga. Monggo jenengan kantun milih. Biasanya jenengan bahu nopo telinga? Telinga. Oke, monggo. Enggak apa-apa, semuanya boleh. Ini direkomendasikan di tarjih. Dua-duanya direkomendasikan. Jadi tarjih memberikan dua alternatif. Memberikan dua alternatif. Alternatif pertama bahu, alternatif kedua sejajar dengan daun telinga. Sehingga wah, saya tidak tahu ada dalilnya apa enggak itu. Iya, riwayat ya. Oh, enggak ada. Jadi menghadap ke arah kiblat. Nah, bukan begini. Nah, jadi tidak seperti ini. Baik. Ya. Baik, ini sudah masuk waktu Isya. Tidak apa-apa, kita sidik-sidik rapopo. Penting sudah nyentel. Baik, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.